Di video sebelumnya, kita udah ngeliat gimana keadaan pagi dan siang hari. Nah, saat ini kita udah ada di kawasan paling eksis di Jakarta buat anak-anak skena. Welcome to Blok M. TGIF bro! Thanks God is Friday. Let's go, kita cari-cari hangoutan. Ternyata M Block tuh lagi renov guys sampai dengan September 2025. Tapi tenang aja, kita udah nemu tempat untuk ngopi yang vibes-nya Jepangan banget. Lokasinya di belakang M Block Space. Ada sebuah gang nyempil dan itu lokasinya hidden gem. Namanya Suki. Biasanya kalau Blok M itu kan rame, padat, terus juga waiting list. Tapi di sini kita lihat suasananya, enak banget kan? Cocok buat nyantai kayak rumah nenek. Coba ini kopinya. Nah, beginilah suasananya nih di TGIF. Jadi ya banyak yang pulang kerja terus ke sini. Nah, terus di Little Tokyo ini kan banyak makanan Jepang ya. Ibaratnya kayak kalau bagi ekspatriat Jepang itu mengobati rasa homesick lah atau rindu kampung halaman. Oke sih, tempatnya enak dan vibes restorannya oke-oke banget. Nah, di sini tuh ada beberapa resto yang terkenal dari tahun 1983, namanya Yuki, dan tahun 1986 namanya Kira-Kira Ginza. Dan ini dia, Kira-Kira Ginza. Gue juga punya rekomendasi Jepangan untuk kalian yang suka nyari diskon-diskonan atau pemburu diskon. Nah, ini tempatnya. Nah, ini tuh daerah sushi. Ini kita cobain salah satu sushinya. Nanti kita bayar, nanti kita cek rasanya gimana. Pokoknya ini enak ini. Nah, ini sebelum kita makan guys, jadi Papaya Fresh Gallery ini punya diskon gede banget. Itu setiap malam. Jadi kalau masuk jam 7 malam itu diskonnya 30%. Masuk jam 8 malam itu diskonnya 50%. Jadi semakin malam semakin gede diskonnya. Kita makan ya. Nah, selain tempat ngopi dan juga resto, Blok M juga punya nih tempat main. Apalagi cocok banget buat ngabisin waktu di malam Sabtu. Ini namanya Kiddie Folk. Asik banget bisa kebut-kebutan di sini. Apalagi baru pulang kerja. Dan ya itu, ceria banget. Nah, kita cobain yuk. Biar mainan lu nggak standar-standar aja, gua kasih tahu nih mainan yang oke. Kita main betting catch di Blok M.
sebenarnya owner kita itu dulunya dia atlet ya. Oh. Ya, jadi dia udah lama main softball. Jadi dia buka Uber Sport itu dari 2016. Oke. Nah, dulu kita itu lebih ramenya itu terkenal sama anak-anak lapangan. Makanya owner tuh mutusin untuk buka di Blok M itu ya karena jarak dari lapangan GBK ke sini tuh lumayan dekat. Oh, berarti owner tuh dan komunitas mainnya di GBK waktu Iya, itu ya? betul. Oh. Kita juga ada komunitas juga di GBK. Oke, jadi memilih Blok M ini karena lebih dekat dari GBK. tadi. Kenapa customer lebih memilih di kita? Karena kita konsepnya itu private cage. Ah. Jadi customer dia mau ngapain, dia mau jerit-jeritan, dia mau mukul sekencang apapun, nggak ada yang lihat dia. Gitu. Kecuali ya saya sendiri sama operator kita. Sama kalau bisa dibantu apa keluhannya gitu kalau bisa tuh ya, kalau bisa tuh. Pokoknya kalau kelihatan banget ya kalau udah customer galau tuh dia nyetel lagu-lagu galau ya kan, terus sambil nyanyi-nyanyi sambil mukul gitu. Tapi kalau misalkan dia lagi mau fun-fun sama teman-temannya gitu kan, kadang suka mereka bikin game, nyobain kayak kena targetnya, nanti mereka bikin challenge sendiri kayak gitu-gitu. Apa yang Blok M tuh tetap eksis tuh? Maksudnya soal apa nih yang bikin Blok M itu tetap eksis jadi tempat nongkrongan Sebenarnya gitu? Blok M itu jadi tempat eksis nongkrong itu semenjak ada MRT. Oh. Semenjak dimulai ada MRT itu emang MRT itu sangat membantu banget ya. Oke. Karena apa? Dulu kan kawasan Blok M itu macet kan. Orang kalau udah mau ke Blok M itu pasti mager banget. Ya kan? Parkiran susah. Nah, orang sekarang ada MRT itu kebantu banget. Jadi kayak kita mau ke lapangan aja, kalau misalkan macet, ya kita lebih milih naik MRT. Gak nyampe 5 menit. Jalan dari sini ke MRT, cepat. Jadi, betting catch ini juga jadi tambah? Iya, kita juga bersyukur karena ada MRT, betting catch kita jadi ada peningkatan juga dibandingkan sebelum ada MRT. Udah capek main, pasti lapar. Ya kan? Apalagi kita di Blok M. Kemana lagi kalau bukan kita ke Gultik, bro, ya kan? Ini rame banget. Ini gue pesennya triple, oke? Nah ini triple harganya kurang lebih berapa ya? 30.000 tadi ya. Langsung aja lah kita. Oh jangan lupa ini nih, sambelnya. Iya. Masa makan gultik nggak pakai sambel? Langsung aja kita capcus ya. Enak. Dan di sini ternyata gultiknya udah 32 tahun jualan cuy. Lama banget kan. Dan dia nggak pernah pindah-pindah tempat, katanya tetap di sini terus. Langsung aja kita makan lah ya. Kayak lucu. Ini pakai kerupuk. Kalau dari dulu kisi-kisinya katanya ya, bedanya jualan zaman dulu sama zaman sekarang tuh apa sih? Kalau zaman dulu mungkin porsinya lebih banyak, harganya lebih murah. Porsinya lebih banyak, harganya lebih murah. Kenapa porsi dikurangin tuh? Sekarang kan bahan pokoknya serba mahal. Iya, jadi kalau kita naikin harga nggak mungkin orang pasti kok mahal banget. Nah, jadi otomatis bahan-bahan mahal kita turunin aja dari porsinya aja gitu. Tapi nggak dikit banget gitu. Jadi ya sewajarnya aja gitu. Oke, Bang. Kalau dari sisi apa namanya zaman ya, sekarang kan udah ngetren ya. Itu adalah Blok M tuh dari tahun 80, terus 90, 2000-an sampai sekarang tuh mengalami fase yang berbeda-beda. Ya pasti. Nah, dulu kan katanya Blok M tuh daerah Bronx, sepi gitu. Apa pernah nggak sih Bang ada tawuran gitu sambil abang lagi jualan sambil ada tawuran zaman Bronx itu? Kalau dulu mungkin ada ya, Tapi semenjak saya yang jaga dagang di sini, itu saya belum lihat ada yang tawuran-tawuran kayak gitu. Oh, jadi dulu ya akhirnya sekarang gitu ya? Beda gitu ya Bang? Oke. Ada perubahan. Kalau yang abang tahu, yang
beli nih paling jauh dari mana? Bule kah? Atau Oh ada. Kita dari Korea. dari Korea? Namanya artis Jackson Wong. Wih. Jackson Wong. Apa tanggapan si bule itu? Oh, katanya rasanya enak, Mhm. dia kerupuknya enak dan pelayanannya mungkin lebih. Itu aja. Jadi udah berapa kali kesini tuh si Jackson? Itu baru kemana aja ke sini. Terus dari mana lagi? Tau nggak? Banyak dari ada artis-artis juga. Paling jauh Makassar, Malaysia. Malaysia juga ada. Banyak. Kalau Iya. bule yang apa Eropa gitu? Oh, ada dari Rusia. Dari Rusia, Iya, guys. Rusia ada. Dari Rusia juga ada ya. Kebanyakan orang Jepang sini. Nah, Bang. Kalau kayak gini nih jualan, sehari itu bisa ngabisin berapa porsi? Nah, Apa selaku? kalau hari biasa kita bisa 500-600 ya. 500 sampai 600 porsi Ya, kalau hari biasa. Hari biasa Kalau ya weekend weekend? biasa lah gitu. Weekend? Ya weekend bisa lebih. Pernah Abang jualan paling tinggi targetnya? Ya, bukan paling tinggi target ya. Paling tinggi yang Abang dapat tuh berapa porsi? Kalau saya sih nggak pernah dihitung. Kalau bisa dihitung, pasti saya hitung lebih banyak daripada hari-hari biasa kalau weekend. Ribuan bisa. Ya bisa mungkin ya ada 1000 lah, ada kurang lebih. Sehari tuh Kalau- Bang ya? Kalau seandainya abang nanya satu orang pernah makan berapa porsi? Nah, itu tuh. Nah, Itu satu dia tuh. orang paling di sini 22 porsi satu orang. 22 porsi 22 porsi satu di orang. ABG loh. Di ABG 22 porsi satu orang. Wow. Hmm, Jadi rekor di sini adalah 100. 22 porsi. satu orang. Satu orang 22 porsi Ya, rekor di itu kalau sini. dikumpulin dengan keluarga itu minimal semua 164 porsi 164 porsi dalam satu meja. satu meja. Gila. Nah, dulu tempat ini pernah jadi langganan para musisi yang legendaris pada ngumpul pada manggung. Yang pernah di sini tuh The Massive, Niji sebelum Tenar tuh, sama Payung Teduh. Apalagi kalau bukan Warung Apresiasi. Mas, 2001 ya Warung Apresiasi? Iya, 2001. Nah, itu waktu itu Mas Angga umur berapa tuh? Kira-kira masih umur 11 atau 12 tahun. 11 dan 12 tahun. Segitu ya? Hmm. Artinya Mas sempat ngelihat perubahan, terus juga sempat ngelihat pertumbuhan Wapres ini ya? Iya, sempat tipis-tipis sempat ngelihat. Nah, Mas, Wapres ini udah lebih dari 20 tahun di Blok M, ya kan? Jadi saksinya juga perjalanan di Blok M, ya kan? Terus menurut Mas nih, dari 20 tahun itu bisa digambarin nggak sih perubahannya seperti apa? Maksudnya signifikannya Wapres tuh udah selama 20 tahun ini gimana? Perubahannya sih kayaknya lebih ke anak-anak muda. Mungkin banyak yang kurang tahu kalau Wapres udah buka lagi dan beberapa juga antusiasnya agak kurang ya Oh, untuk bermusik? untuk bermusik. Anak-anak sekarang tuh ya? Ya katakan kita bisa sebut Gen Z nih. Gen Z, oke. antusiasnya kayak agak kurang atau mereka tidak tahu nih loh Wapres ada wadah untuk kalian, khusus bawain karya-karya sendiri. Itu kalau boleh Mas runutin nih, Hmm. kira-kira tahun berapa sih antusias itu berkurang, Mas? Kira-kira masuk pas kita tutup buka lagi, nah itu udah agak berkurang. Tapi tutupnya tahun? 2020 COVID-19 ya? COVID pas pandemi. Oke, nah setelah COVID apresiasi antusiasnya berkurang gitu? Iya, mungkin sebagian banyak yang nggak tahu mungkin Wapres aktif lagi atau apa. Gitu. Jadi berapa tahun tuh? 3 tahun ya? Tutup. 3 tahun. 3 tahun tutup ya. Nah itu tuh zamannya band siapa nih yang sering manggung di sini nih? Band-band gede. Dulu sih zamannya Ungu pernah manggung di sini, The Massive, Masif. terus Armada. Masih lumayan banyak Coconutris, Stephen Coconutris, Tony Q, Rastafara. Rastafara. Bahkan tadi gue lihat juga Niji. Niji, betul, Niji. betul. Itu dulu ya. Iya. Nah dari beberapa itu yang menurut yang berkesan yang paling sering kemarin tuh band apa sih? Yang paling sering kesini
itu Tony Q Rastafara sama Stephen Coconutris. Steven itu udah almarhum. Udah almarhum. Kayak bangga gak sih lu ngeliat, ini The Massive kita nyanyi di sekolah lupa kan, ini manggung di sini gimana sih? Sering banget ya? Kalau bangga sih ya emang dari dulu di sini tuh dari aku kecil kayaknya artis-artis kumpulnya di sini, musisi-musisi, seniman kumpulnya mereka di sini. Maksudnya ada misalnya banyak yang narik gitu, misalnya produser-produsernya kah, atau dulu sempat juga jadi tongkrongan produsernya atau gimana? Oh dulu banyak dari luar kota tuh berbondong-bondong buat main kesini karena banyak produser yang stay di sini, kumpul di sini, pada nongkrong di sini, jadi mereka nunjukin nih, wah gue ada produser di lirik produser nggak nih, gue harus main di Wapres nih. Ini segitu gengsi. Wapres tahun 2000. Iya. Dan kelam saat COVID gitu. Covid. Nah, gimana sih Mas caranya Wapres survive di zaman ini? Maksudnya, ya kita lihat ya dari anak-anak muda. Misalnya ini yang paling deket SMA. SMA 70 sama Ya. 6. Itu menurut lo gimana sih? Paling sih gue lebih aktif buat bikin acara, buat mancing lagi anak-anak muda sekarang. Biar ini loh ada wadah kalian loh. Lu manggung di sini dan wajib bawain karya sendiri. Selalu apa ya? Survive terus, sukses terus buat Wapres ya Mas. Betul. Terus juga supaya anak-anak sekarang sadar kalau di sini wadah kalian untuk nyiptain seni. Ya, Mas ya. Jadi seni tuh bukan soal TikTok dulu. Nggak joget-joget gitu. Thank you Mas Angga udah nemenin saya. Sama-sama Mas. Keren banget nih dari Mas Angga udah melihat gimana sih pertumbuhan Wapres sampai perbedaan anak-anak sekarang tuh. Nah, itu dia tadi cerita kita dari pagi sampai malam di Blok M. Mungkin kalian punya cerita sendiri di Blok M? Boleh sharing di kolom komentar.